Ustaz pinjam ya Ustaz? Ya. Buat apa kamu karet? Biar gak grogi Ustaz. Biar gak grogi. Bentar. Karena ya. Saat simpan juga di sini. Ini mau ujian kalian ya? Iya. Saya enggak. Cuma Ustaz. Oh, mau ujian ini munakosyah. Iya, saya sama saya enggak. Oh iya, ini makanya mantapin kita akan ngobrolin tentang Mantap. akan membahas ya, karena ini sudah pulang sekolah kalian ya. Kok pulang sekolahnya jam berapa memang ya? Cepat sekali. Pulang sekolah 2.30 karena bimbel lebih cepat. Oh, dia 2.30 ya. Baik. Tapi habis ini bimbel maksudnya masuk bimbel ya. Yang bimbel Rara. Iya. Tapi udah izin katanya kalau agak telat enggak apa-apa. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sahabat Mutiara Rahma, sahabat Spantara, sahabat Smartara. Iya, tiba-tiba terbuka pintunya ya. Jumpa lagi dengan saya Sandi Ibrahim dan siswa kelas 6 SDIT Mutiara Rahma. Namanya Kaira, Rara, Arin, dan Jelita. Bukan Kalila ya. Susah sering salah itu. Jelita, Arin, Rara, dan Kaira. Bukan Kalila ya. Nah, ya, Insya Allah ini berawal dari kemarin. Ananda itu ngapain kemarin ya? Kok sampai kemudian sering kesini? Main voli. Bukan main volinya, awalnya gimana? Kok awalnya kan ketok ruangan Ustadz dulu. Kita kan minta maaf Ustadz. Mau minta maaf. Minta maaf kenapa? Karena Rara nggak sengaja semes baru kena lampu. Yang semes itu Rara. Iya. Waduh, berapa kecepatannya, berapa kilometer itu per jam semesannya itu? Cepat banget ya? Iya Ustadz. Hah? Iya. Masya Allah ya, dan sudah minta maaf, itu yang membuat Ustadz Ibrahim terharu ya. Jadi memang harus begitu. Nah, kalau kita merasa bahwa kita itu melakukan kesalahan, kita itu harus langsung klarifikasi dengan cara kita mendatangi guru meminta maaf ya. Dan ternyata dalam permintaan maaf itu kita jangan khawatir atau jangan takut bahwa kita akan dihukum ketika kita melakukan kesalahan, ya apalagi itu tidak disengaja. Ya cuma memang kesalahannya adalah bermain di musola. Ya nggak boleh ya bermain di musola pakai bola, karena di sana ada apa? Ada apa? Ada TV, ada TV dan kaca jendela dan lampu itu juga ya. Jadi harus hati-hati. Kalau mungkin main badminton ya itu masih boleh begitu ya. Nah, Masya Allah ya. Tapi kita tidak membahas hal itu sekarang. Kemarin itu kita sempat membahas tentang ini, kayaknya Ustaz enggak kelihatan ya kalau kesini kelihatan enggak ini Ustaz sudah? Iya ya. Ya, itu kelihatan. Nah, kita ingin membahas karena anak-anak soliha yang ternyata mereka ini adalah seorang atlet. Wih, Masya Allah. Atlet mereka. Atlet apa kalian ini? handball. Coba dari Jelita, atlet apa? Enggak Ustaz. Tapi dulu Dia ternyata dia atlet. Oh, pernah. Iya. Dulu pernah, sekarang lupa. Sekarang udah enggak. Oh, dulu nggak ingat, sekarang lupa begitu. Dulunya gimana? Dulu pernah ikut handball, tapi Ya. sekarang udah enggak. Oh, sekarang sudah nggak ikut handball lagi. Oh ya. Kalau Arin? Sama ya. Dia sama. Sama. Berarti dulu nggak ingat, sekarang lupa juga. Dulu dia ikut main handball, sekarang sudah enggak Ustaz. Oh, dulu ikut main handball, sekarang sudah tidak ikut lagi juga main handball. Jadi sekarang main handballnya berdua, Jelita sama Arin. Gimana sih, Ustaz jadi bingung dengan kalian ini. Ekskul handball aja Ustaz. Oh, jadi saat ini sudah tidak ikut ekskul handball lagi. Iya, Ustaz. Tapi kenapa kemarin kok main handball, main volley gitu? Itu cuma buat main kita. Oh, cuma buat mengisi waktu ya sebelum dijemput. Ya. Berarti dua ini yang ikut ekskul handball. Iya, Ustaz. Handball ya, Rara dan Kaira. Ya. Baik, kita mau tanya dulu yang ikut ekskul handball ini ya. Ikut ekskul handball itu dari mana ceritanya dan kapan? Oke, kalau Ya. saya dari kelas 4. Dari kelas 4 sudah ikut ekskul handball. Berarti sekarang sudah 2 tahun Iya, Ustaz. mengikuti ekskul handball itu.
memang ikut di sekolah atau ada ikut ekskul di luar? Kalau sekarang masih di sekolah, Ustaz. Kalau sekarang masih di sekolah. Kalau 2 tahun lalu Kelas 5 saya pernah keluar. pernah keluar dari sekolah. Dari handball ya, Loh. Ustaz. Keluar dari ekskul handball. Iya. Oh, pernah keluar dari ekskul handball. Saya- Jadi Jadi saya bukan 2 tahun. Iya. 1 tahun aja. ya saya juga, Ustaz. Jadi saya berpindah, saya mencoba kayak misalnya mencoba Silat. hobi saya lain dan saya mencoba silat, Ustaz. Pernah mencoba hobi di lain ya, Iya. ekskulnya ya, di silat. Ya. Oh, begitu. Nah, kita sebelum silat kita di handball dulu. Pada saat memutuskan ingin mengikuti ekskul handball, ya. Ini kan lagi pengumuman ini ekskul handball, itu pelatihnya siapa? Sudah pasti Pak Irul. Pak Irul kan guru olahraga paling senior di Mutiara Rahma, baik itu TK, SD dan SMP. Ya, jadi hormat sama Pak Irul, Nak ya. Karena Pak Irul itu adalah gurunya Ustadz juga, Nak. Ustadz itu dulu baru masuk, Pak Irul itu senior Pak Ustadz, ya, Ustadz Ibrahim. Nah, itu niat sendiri didorong orang tua ataukah didorong teman? Niat sendiri. Niat sendiri. Iya, Berarti mendorong dirinya sendiri. Iya, Ustaz. Jatuh dong. mendorong apa ya, hati Niat, dan niat. iya, niat mendorong niat hati dan pikiran untuk mau ikut ekskul itu. Niat mendorong hati dan pikiran untuk ikut ekskul, teman-teman. Bayangkan ya, niat mendorong hati dan pikiran. Waduh, gimana sudah itu ya? Ya, nggak apa-apa sudah. Tapi akhirnya kemudian masuk ekskul ya. Pada saat mengikuti pertama kali ekskul handball, apa perasaannya? Senang, Senang. Ustaz. Senang. Senang. Tapi ya di Agak sisi lain grogi-grogi. takut karena itu kan handball itu kan banyak kayak Banyak. peraturannya gitu ya. Banyak peraturannya. Coba sebutkan peraturannya apa saja. Pertama kita itu kalau peraturan dulu itu kayak misalnya 1 2 3 pantul boleh ambil lagi, tapi kalau sekarang 1, 2, 3 pantul. Ya, Boleh kalau ngambil misalnya- lagi. ya, tapi kalau Ya. misalnya sekarang Sekarang peraturan baru kita harus pantul-pantul terus. Kalau kita udah ngambil kita harus oper ke teman atau enggak itu menjadi pelanggaran. Iya, double nanti. Double ya. Oh, jadi harus dipantul-pantul terus. Iya. Pantulnya ke dinding atau ke teman? Ke lantai. lantai. Berarti kalau begini bukan handball, main basket dong. Ya, Sama, Ustaz. Oh, sama main basket? Cuman beda di Bola. kayak gawang, Ustaz. Gawang juga beda. Oh, beda di gawang. Iya, kalau Jadi handball ketika bola. berlari itu tidak dipegang begini lari gitu, tapi Iya. dipantul-pantul Iya. begitu. Iya, Ustaz, betul. Oh, begitu. Ya. Masya Allah ya. Itu handball aturan baru sekarang. Iya. Oh, aturannya itu pada saat kapan kalian merasakan ada aturan yang seperti itu? Baru Baru aja, sih, Ustaz. Baru ini aja. Iya. Oh ya, baik. Kemudian tadi Ustaz tanya mendorong hati dan perasaannya dan pikirannya dan yang lain dan Iya. sebagainya ya. Iya. Kemudian akhirnya masuk ke ekskul handball. Berapa anggota ekskul handball pertama kali kalian itu di kelas Itu 4? kita Kelas gabung empat. sama Gabung sama kelas kakak 5 dulu. Kakak Iya. kelas dulu, yang udah kakak SMP. Bukan, Ada, SMP iya, daerah iya, handball. ada Katiwi. Oh. Ustaz kenal Katiwi? Oh, Katiwi. Iya, Katiwi. Tiwi. Pernah. Katiwi pernah ikut ekskul handball. Iya, Ustaz. Wah, Tiwi. Ustaz sedih kalau dengar Tiwi, Nak. Karena Tiwi itu siswa Ustadz yang berprestasi. Dia itu kemarin sempat Ustadz ingin Ananda tampil membacakan puisi guru. Tapi karena suatu hal dia belum bersedia. Tapi ya, Tiwi yang melihat ini, setelah ini kamu harus bersedia, Nak. Ternyata kamu itu punya bakat luar biasa, dulu pernah ikut ekskul handball ya. Padahal kalem-kalem gitu ya dia Iya, anaknya ya. Ini juga pertama kali lagi. Sumesannya kuat Tiwi. Nggak terlalu sih, Ustaz. Hah? Iya. Gak terlalu. Berarti Kayaknya kuat dong. Iya. Gak terlalu, gak juga sih. Tapi kuat pasti ya. Nah, terus apa lagi? Berapa orang tadi pesertanya handball? Kayaknya lumayan banyak sih, Ustaz. yang cewek. Lumayan banyak Iya. ya. Tapi Iya. lupa sudah, Ustaz. Tapi lupa sudah ya. Nah, sekarang saat ini berapa siswa untuk ekskul handball? Campur yang Sekitar cowok. iya. Kalau yang Oh, ada laki-laki juga yang ada, ikut. Ustaz, yang laki-laki sangat banyak, Ustaz. Sangat Iya, banyak. Mulai dari kelas ada juga kelas 2, Ustaz. Kelas 2 sudah ada. Ya, Masya Allah ya. Yang akhwat sendiri berapa orang? Sekitar 15-an atau 15. Itu Iya. dari kelas 2 juga? Enggak, dari kelas 4. Iya, dari kelas 4, Ustaz. Ya, mohon maaf Naya Ustadz ada agak sedikit pilek jadi oh ada dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya. Kelas 5 ada totalnya 15. Nah, kemudian turnamen apa saja yang pernah kalian ikuti? Kalau saya KKG. Turnamen KKG. Kamu 2 kali ya? Oh, jadi ini diperlombakan ya kalau di SD itu masuk dalam pertandingan di
kelompok kerja guru atau yang disingkat KKG. Masuk ya. Sudah pernah main berarti kalian? Udah Rara kalau misalnya 2 kali, saya antara 3 atau 4 kali gitu Ustaz. Oh, kalau Kaira 3 atau 4. Iya. Kalau Rara 2 kali Iya. karena dia kemarin sempat kelas Iya. 5 vakum dia ya. Ya. Terus pernah menang. Kayaknya kalau menang kurang sih Ustaz, karena kita Kalau ini kurang itu berarti pernah, tapi nggak tidak pernah, banyak. Ustaz. Hah? Kalau kakak kelas pernah Oh Ustaz. iya, kakak kelas sudah ya. tahu. Bahkan kakak kelas kalian itu yang cowok, yang ikhwan, kita sebutnya ikhwan ya. Yang ikhwan itu sampai dipanggil oleh dinas pendidikan ya. Dinas pendidikan bagian divisi olahraga, yaitu dulu namanya Ananda David. Iya, itu. Ya. Terus, Ya, Ustaz. Karena dia itu jago sekali Iya, tuh main Ustaz. handballnya ya. Nah itu bahkan pukulannya itu kuat banget itu dia. lemparan Ustaz. Lemparan Ustaz, lemparan. Oh iya, cuma pukulannya pernah Ustadz itu pakai pecing itu dipukul sama dia itu sampai Ustadz itu terlempar, ya begitu. Oh jadi kalian sudah sering mengikuti turnamen ya, namun ya Belum qadarullah ada, ya. Allah belum memberikan kesempatan yang disebut dengan kemenangan. Tapi kekalahan itu adalah kemenangan yang Baik. Baik. tertunda terbaik. Ya, terbaik. Kekalahan terbaik tertunda. Ya. Jadi ada hikmah di Balik semuanya. Alhamdulillah. Ya, jadi ada hikmah di balik sebuah kekalahan itu. Yang pertama adalah kita itu harus memperkuat mental kita, ya. Kita itu harus menerima dengan legowo bahwa kita itu masih kurang kemampuannya dan memang lawan itu lebih unggul. Yang kedua, ya kita harus hikmahnya adalah berlatih lebih keras lagi agar supaya kita itu bisa meraih yang disebut dengan kemenangan, begitu ya. Nah, untuk Rara tinggalnya di mana Rara? Di BP Ustaz. Oh iya, BP kemarin sudah tanya ya. Di BP di belakangnya ini kah? Apa di BP itu ya? Hotel Legrander itu di BP ya? Dusit, Hotel Dusit. Oh, itu lagi Maju lagi. Kenal dengan Mas Jidan. Kelas 9. Itu juga tinggalnya di BP beliau, Ustaz, Ananda dia di itu. Dusit. Di Dusit ya. Kamu ke sana lagi rumahnya? Iya. Ke mana itu? Ke sana itu ke dekat ke Ke terminal. terminal. Oh, ke terminal lagi. Ke terminal sananya lagi. Oh, ke sananya lagi. SMP SMA Muhammadiyah. Itu ada gang saya bisa masuk. Oh, ada gang yang bisa masuk situ ya. Sebelum SMP Muhammadiyah nanti ada lagi. Ada lagi ya. Oh, di situ berarti ya. Oh iya, berarti tinggalnya di BP. Yang hari-hari dijemput sama kakeknya ya. Nenek. Oh, iya, nenek. Ya, itu untuk ini. Terus kenapa kemarin di kelas 5 itu memutuskan untuk berhenti handball dan kemudian ikut lagi di kelas 6? Apa alasannya dan kenapa demikian? Apakah itu mendorong hatinya juga, mendorong pikirannya juga dan perasaannya? Coba disebutkan. Enggak apa-apa sih Ustaz, Enggak pengen apa-apa. aja. Pengen aja. Apakah pada saat itu kamu Rara dalam hal itu memiliki pandangan bahwa saya harusnya itu ekskul lain aja atau capek atau bagaimana? Enggak sih Ustaz. Enggak. Saya Berarti pengen nyoba hal baru. oh, ingin mencoba hal baru. Apa itu hal baru? Ekskul apa? Saya sempat main volley. Oh, sempat main voli tapi di luar ya. Di luar sekolah ya. Berarti tapi tidak keluar sekolah kan? Artinya sekolahnya tetap di Mutiara Rahma, cuman ekskulnya itu di luar ya, voli ya. Sampai sekarang main voli juga? Enggak sudah ya. Kalau passing gimana tangannya kalau voli? Coba lihat Ustaz, mau lihat. Kalau ekskul itu harus tahu kalau passing tangannya gimana. Kayak gini Ustaz. Gimana? Enggak gini kah? Enggak. Hah? Gini nah Ustaz, gini baru gini. Begini. Ya. Ini mau berdoa. Ini udah begini nih Ustaz. Begini terus Jempolnya digini. gini. Oh, memang passing handball juga begini. Enggak. Handball dilempar. Oh, handball dilempar. Oh iya sudah ya. Berarti begini ya passingnya ya. Ini passing atas atau passing bawah ini? Bawah. Passing atas bagaimana? Di sebelah situ. Oh, disemes. Passing atas Enggak. Pasti atas gini nah. gini. Iya Ustaz. Oh, jadi begini ya passing atas itu ya. Teman-teman, begini passing atas. Iya benar begini ya. Enggak tahu Ustaz. Hah? Ini Ustaz. Enggak tahu pokoknya Oh, gini. Oh ya. Rara Ya. itu manusia Ustaz soalnya bukan. Iya betul Mama ya. terlalu menantang Ustaz.
apa-apa nak. Tapi kan pasti sudah tahu dasar-dasarnya dan SD sudah tahu, bagus itu nak ya. Dilanjutkan terus olahraganya. Tapi ingat ya, olahraga akhwat ada batasannya juga ya. Olahraga akhwat yang paling utama adalah auratnya harus terjaga dan tertutup ya. Karena apa nak? Kalian itu memang harus menggunakan yang disebut dengan jilbab dan kerudung ya. Jadi kalau nanti bermain handball, bermain ini ya pakainya yang lebar-lebar ya, celananya yang lebar ya, seperti itu nak. Ya, jadi olahraga itu harus membawa kita untuk mendapatkan pahala, bukan mendapatkan dosa. Ya, paham ya insyaallah nak ya. Nah, baik. Kemudian Arin. Kenapa memutuskan mau masuk SMP IT Mutiara Rahma? Nah, apakah ada kakaknya dulu pernah sekolah di sini? Adakah temannya dulu sekolah di sini? Gimana coba? Waktu itu tante saya pernah sekolah di sini. Tantenya sekolah di sini? Iya. Siapa tantenya? Halimah. Oh, tante Halimah itu tantenya. Jadi Arin ini keponakannya Halimah. Iya. Masya Allah ya, memang Mutiara Rahma ini sekolah keluarga ya. Kalau